Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devianti Alfian Febriana, Agribisnis B dari Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penganekaragaman konsumsi pangan. Lembaga Kesehatan Dunia WHO 2000 menginformasikan bahwa lebih dari 90% masalah kesehatan manusia terkait dengan kualitas makanan yang dikonsumsi. Manusia memerlukan sekitar 45 jenis zat gizi. Untuk memenuhi kebutuhan gizi tersebut, setiap orang perlu mengkonsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang serta aman. Pemerintah Indonesia sejak tahun 60-an telah merintis upaya perbaikan kualitas makanan dan gizi keluarga melalui program atau kegiatan perbaikan menu rakyat. Upaya tersebut diawali dengan pelaksanaan ANP, yang merupakan cikal bakal program usaha perbaikan gizi keluarga. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang dibutuhkan setiap hari, maka ketidakstabilan dalam penanganan masalah pangan akan berdampak pada berbagai aspek kehidupan penduduk, seperti keterjaminan penduduk terhadap pangan yang dibutuhkan, stabilitas ekonomi, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan sebagainya. Pembangunan ketahanan pangan di Indonesia ditegaskan dalam Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan PP Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah mutunya aman, merata, dan terjangkau. Penganekaragaman atau diversifikasi konsumsi pangan menjadi salah satu pilar utama dalam upaya penurunan masalah pangan dan gizi. Program penganekaragaman pangan atau pada awalnya dikenal sebagai upaya perbaikan menu makanan rakyat mulai dirintis dan dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 1960-an. Berbagai upaya penganekaragaman pangan terus dilakukan hingga saat ini. Penganekaragaman konsumsi pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis pangan, tetapi terhadap bermacam-macam bahan pangan. Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif, dan produktif. Sedangkan pada sisi lain, kesadaran akan pentingnya konsumsi pangan beraneka ragam menyebabkan ketergantungan terhadap satu jenis pangan dapat dicegah sehingga akan memantapkan ketahanan pangan rumah tangga. Semakin jenis pangan yang dikonsumsi, maka akan semakin kuat ketahanan pangan tersebut. Penganekaragaman pangan atau diversifikasi pangan dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama diversifikasi horizontal, yang kedua diversifikasi vertikal, dan yang ketiga diversifikasi regional. Penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain faktor bersifat internal atau individu, seperti pendapatan, preferensi, keyakinan, atau budaya dan religi, serta pengetahuan gizi maupun faktor eksternal sebagai faktor agroekologi, produksi, ketersediaan, dan distribusi. Peluang yang ada dalam pengembangan penganekaragaman pangan diantaranya yaitu masih terdapat lahan yang sesuai untuk budidaya sumber bahan pangan, dengan total lahan yang sesuai sebesar 100,7 juta hektar, yang terdiri dari lahan sawah dan basah 24,5 juta hektar. Tegalan 25,3 juta hektar dan tanaman tahunan 50,9 juta hektar. Permasalahan utama yang dihadapi dalam penganekaragaman konsumsi pangan adalah 1. Belum tercapainya skor mutu keragaman dan keseimbangan konsumsi gizi sesuai harapan. Yang kedua, cukup tingginya kesenjangan mutu gizi konsumsi pangan antara masyarakat desa dan kota. Yang ketiga, adanya kecenderungan penurunan proporsi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. Sekian presentasi dari saya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.